satu kesempatan, Nabi SAW berkata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kata Nabi SAW, "Iyyaki wa muhaqqaratidz dzunub, fa inna laha minallahi taliba." Kata Nabi SAW, wahai istriku, wahai Aisyah, hati-hatilah engkau terhadap dosa-dosa yang diremehkan, terhadap dosa-dosa kecil, kata ulama. Karena sesungguhnya fa innalaha minallahi taliba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat yang bertugas mencatatnya. Jadi tidak ada dosa yang luput dari catatan malaikat yang memang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk hal-hal yang kecil, termasuk dosa-dosa yang mungkin saja kita sepelekan. Nah, catatan para malaikat itu dalam kitab catatan amal kita, itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala tentang kitab catatan itu, la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bahwa catatan malaikat di kitab, di buku catatan amal kita itu meliputi semuanya. Dia tidak melewatkan yang kecil, yang besar, kecuali semua dicatat oleh para malaikat. Nah, peringatan Nabi kepada Ummul Mukminin, kepada Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan perhatian Nabi yang sungguh, yang serius terhadap dosa-dosa yang mungkin saja kita abaikan. Dalam arti kita melakukannya, tapi kita mengabaikan dampaknya, kita mengabaikan nilainya. Padahal walaupun kecil, bila itu kita lakukan terus-menerus, dia bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar. Nah, dalam kesempatan yang lain juga, Nabi mengingatkan para sahabatnya. Ya, dalam sebuah kesempatan Nabi katakan kepada para sahabat, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Sama seperti yang Nabi ingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ingatkan kepada para sahabat, dan itu adalah peringatan untuk kita semua umatnya. Kata Nabi, hati-hatilah kalian. Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang enteng, dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Lalu Nabi memberi perumpamaan. Nabi mengumpamakan dosa-dosa kecil itu seperti sekelompok orang dalam sebuah perjalanan, lalu mereka singgah di satu lembah. Nah, saat mereka ingin memasak makanan, mereka ingin membuat api, mereka bertebaran untuk mencari kayu bakar. Bertebaranlah mereka, dan akhirnya masing-masing kembali datang membawa sepotong ranting. Nah, sepotong ranting ini adalah perumpamaan dosa kecil. Kalau hanya sepotong, mungkin tidak masalah. Kalau hanya 2 potong, juga belum merupakan sebuah masalah besar. Tapi begitu ranting-ranting itu dikumpulkan dan menjadi banyak, maka dengan sangat mudah dia akan menciptakan api. Dan akhirnya bisa memasak makanan yang ingin mereka masak. Nah, perumpamaan Nabi tadi itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa dosa kecil itu kalau memang cuma satu, nilainya kecil. Tapi begitu dia dikumpulkan, karena anggapan remeh di hati kita, anggapan enteng di hati kita bahwa dia hanyalah sesuatu yang kecil, akhirnya membuat kita merasa mudah untuk mengulangi kembali, melakukan kembali, dan lama-lama yang kecil-kecil itu menjadilah sesuatu yang besar, dan begitu dia menjadi banyak dan besar, jadilah seperti yang Nabi perumpamakan, dia bisa menciptakan sebuah api, dan jadilah dia sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh lagi. Nah, karena ada sikap dari kita, manusia, yang menganggap bahwa ini hal yang sepele, kita abaikan. Kita anggap bukan masalah besar. Akhirnya dengan mudah kita mengulangi melakukannya. Kata Imam Ghazali, dosa kecil itu saling tarik-menarik. Nah, begitu dia saling tarik-menarik, dilakukan terus-menerus, maka dia akan membesar, dan dia bisa sampai mempengaruhi, kata Imam Ghazali rahimahullah, ujung kehidupan kita. Yang kita harapkan, mudah-mudahan
kita berakhir dengan akhir yang baik, dengan husnul khatimah, dosa-dosa kecil yang kita lakukan terus-menerus bisa saja mempengaruhi harapan kita di akhir kehidupan kita. Nah, itu juga yang mungkin dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan tingkat keimanannya yang tinggi, sensitivitasnya yang luar biasa, ia merasa betul saat mendengar surat Az-Zalzalah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menjelaskan di dalamnya tentang bagaimana hari kiamat terjadi. Lalu di bagian akhir dari ayat itu ada ayat yang sangat kuat menyentuh kita semua, dan Abu Bakar dengan sensitivitas imannya yang tinggi pasti juga sangat tersentuh. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, sebesar biji sawi sekalipun, dia akan mendapatkannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula bila dia melakukan keburukan, dia akan mendapati tercatat dalam catatan amalnya, dalam buku yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan dan rekaman dari amalnya. Nah, itu menunjukkan bagaimana Abu Bakar juga sangat hati-hati. Karena Nabi telah mengingatkannya. Ya, tadi kita sebut bagaimana Nabi mengingatkan Ummul Mukminin Aisyah. Nabi juga mengingatkan para sahabat. Nah, rasa waspada, rasa sensitif terhadap dosa-dosa kecil, inilah yang juga harus kita miliki saat ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadi umat yang patuh dan taat terhadap peringatan beliau, dan manfaatnya agar dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan tidak berubah menjadi banyak, menjadi besar, dan pada akhirnya berakibat buruk bagi kita di akhir kehidupan kita ataupun nanti di akhirat kelak. Momentum Ramadan ini adalah bukti sayang Allah kepada kita. Allah juga tidak ingin membiarkan kita berada dalam dosa, dan dosa itu akhirnya berakibat buruk pada kita. Dalam hadits qudsi, Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguh rahmat Allah, kasih sayang, cintanya selalu mendahului kemarahannya. Nah, bukti sayang Allah kepada kita itu telah ada di hadapan kita. Pada bulan Ramadan nanti, ini kesempatan yang luar biasa, bukti Allah sayang sama kita. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibal kabair." Bahwa Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya menjadi penghapus bagi dosa yang terjadi di antara keduanya. Lebih lengkapnya sebenarnya, Nabi SAW menyebutkan beberapa amal lain selain Ramadan sebagai penghapus dosa. Nabi SAW mengatakan begini, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jitunibal kabair." Kata Nabi SAW, salat 5 waktu. Antara satu salat dengan salat yang berikutnya menjadi penghapus di antara keduanya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Satu Jumat ke Jumat berikutnya juga menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan Ramadan wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya juga menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Nah, ini kesempatan. Benar, di hadapan kita ada bulan Ramadan. Tapi sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa juga tetap kita lakukan. Jumat sebagai penghapus dosa juga tetap kita lakukan. Nah, yang ada di hadapan kita adalah bulan Ramadan. Rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada kita terasa sekali itu. Allah tidak ingin
sebagai hambanya kita terbebani dengan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, kemudian menjadi penyebab celakanya kita, menjadi penyebab sengsaranya kita di akhir kehidupan kita, ataupun nanti di akhirat kelak. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita, hambanya, agar dengan ibadah-ibadah yang sudah Allah wajibkan, bila kita melaksanakannya dengan baik, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Nah, Allah menyediakan sholat 5 waktu yang sifatnya harian. Karena bila kita sholat subuh misalnya, lalu kemudian kita sholat zuhur nanti, nah, dosa kecil yang terjadi di antara keduanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saat kita melaksanakan sholat asar. Dan begitu selanjutnya. Ini momentum penghapusan dosa yang Allah siapkan kepada kita yang sifatnya harian. Nah, mungkin ada pertanyaan. Apakah bila Allah telah menghapus dosa kita dengan sholat 5 waktu, akan tersisa dosa lagi? Jawabannya bisa jadi. Kenapa? Karena 2 hal. Pertama, kita tidak mengetahui berapa banyak dosa yang kita lakukan. Berapa banyak dosa yang kita remehkan. Berapa banyak dosa kecil yang karena sederhana, kita dengan mudah melakukannya, dan bisa jadi sebagiannya kita lupakan. Dan bisa jadi kita tidak ingat lagi sebagian dari dosa yang kita lakukan itu. Nah, yang kedua, tidak ada di antara kita juga yang mengetahui berapa nilai ibadah yang kita lakukan, berapa nilai sholat yang kita lakukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu shaf di masjid, melaksanakan satu sholat tertentu, tapi begitu selesai sholat dan keluar dari masjid, masing-masing kita mungkin membawa pahala yang berbeda-beda. Ya, ada yang membawa pahalanya banyak, ada yang membawa pahalanya sedikit. Itulah nilai dari sholat kita, dan tentu Allah akan menyesuaikan dosa kecil yang akan dihapus olehnya dengan nilai dari ibadah kita, nilai dari sholat kita dalam hal ini. Nah, begitu yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, ada orang yang sholat, usai melaksanakannya, dia merasa mungkin sudah baik. Tetapi ternyata yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat itu hanya 1/10-nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Tus'uha, sumunuha, subu'uha." Dan selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagian-bagian dari pahala sholat yang kita dapatkan, sampai Nabi menyebutkan juga nisfuha. Jadi kata Nabi SAW, bisa jadi setelah seseorang menunaikan sholat, yang ia dapatkan dari sholatnya hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau 1/2. Artinya nilai sholat kita berbeda-beda. Nah, Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nilai sholat kita itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Balasannya harus selalu seimbang, harus selalu sama. Nah, tentang sholat Jumat misalnya, juga Nabi menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, seseorang di hari Jumat mandi janabah di rumahnya, lalu dia berangkat menuju masjid. Bila dia adalah orang yang pertama tiba di masjid, maka ia seperti bersedekah dengan seekor unta. Nah, bila dia datang sebagai orang yang kedua, maka nilainya berbeda. Kata Nabi, dia seperti bersedekah dengan seekor sapi. Yang ketiga juga demikian, seperti ia bersedekah dengan seekor kambing yang bertanduk, ya, kambing atau domba, ya. Nah, yang berikutnya seperti orang yang bersedekah dengan ayam, dan berikutnya seperti orang yang bersedekah dengan telur. Artinya, nilai ibadah kita masing-masing untuk ibadah yang sama bisa berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu hal kedua yang menyebabkan kita tidak tahu apakah semua dosa kita ini sudah dihapus oleh Allah atau belum. Tetapi kasih sayang Allah sekali lagi,
luar biasa kepada kita hambanya. Disiapkan sholat 5 waktu, dihapus dosa-dosa kecil kita. Bila masih tersisa, Allah siapkan lagi sholat Jumat. Bila masih tersisa, Allah siapkan yang momentumnya adalah tahunan. Jadi sholat 5 waktu adalah momentum harian, sholat Jumat adalah momentum mingguan, dan Ramadan adalah momentum tahunan. Nah, yang harus kita jaga adalah bagaimana ibadah kita itu memiliki kualitas yang bagus. Kita ikhlas kepada Allah di dalamnya, kita mengikuti tuntunan Nabi, melaksanakan dengan kekhusyuan, tidak mengharapkan apapun dari manusia. Salat kita laksanakan secara maksimal. Salat Jumat juga demikian. Dan puasa yang ada di hadapan kita, puasa Ramadan juga kita lakukan dengan maksimal, sehingga kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi kita benar-benar membawa pahala yang luar biasa dari puasa. Dan mudah-mudahan dengan itu tidak ada lagi tersisa dosa dalam catatan keburukan kita, tapi kita melaksanakan puasa dengan baik, memanfaatkan bulan Ramadan dengan maksimal. Kita tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kita tidak ingin menjadi orang yang setelah berlama-lama berpuasa, sebulan menahan lapar dan dahaga, ternyata yang kita dapatkan cuma rasa lapar dan haus. Tapi kita ingin benar-benar menjadi hamba yang dicintai Allah, yang memanfaatkan Ramadan dengan maksimal dan meninggalkan Ramadan setelah juga kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh atas dosa-dosa besar yang kita lakukan dalam kondisi bersih, suci, seperti tanpa dosa sama sekali.